Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia, secara tidak langsung ketika salat mengingatnya, apakah itu termasuk meratapi, Ustaz? Apalagi ketika mendekati hari raya, tentu momen bersama kedua orang tua sangat mengena. Mohon nasihatnya. Dan juga melanjut ketika mengingatnya lalu mendoakannya ampunan, apakah itu juga termasuk meratapi, Ustaz, katanya? Padahal, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama, kalau di dalam sholat ya, secara umum yang dituntut itu seseorang mengerjakan dengan betul-betul khusyuk ya. Gitu. Jadi kekhusyuan itu artinya Nomor satu. dia betul-betul fokus ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya, karena itulah sejatinya di antara sifat orang mukmin yang benar keimanannya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat ya orang-orang beriman ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung ya orang-orang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Nah, jadi kekhusyuan itu menggambarkan tentang pengagungan ya seseorang ya dalam hatinya ya, dia di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya rasa takut, ya rasa berharap, rasa cinta. Pokoknya menunjukkan bahwasanya dia memang fokus ya dalam hal beribadah kepada Allah, di mana seolah-olah dia itu memang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ya, bercengkrama atau bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian memang istilahnya tidak dipungkiri ya bahwa kita terkadang untuk mendapatkan kekhusyuan yang sempurna itu sangatlah sulit. Jadi ada saja yang terlintas ya dalam pikiran kita ya, apapun yang kita alami ya dalam istilahnya keseharian kita ya, termasuk di situ adalah mungkin tadi itu yang disampaikan oleh penanya ya, kadang terlintas dalam pikiran kita tentang orang tua kita yang sudah meninggal gitu misalnya. Nah, jadi intinya kalau itu sesuatu yang memang muncul ya dalam benak kita di dalam sholat kita ya, sebisa mungkin istilahnya ya, hal itu disingkirkan ya gitu ya dari pikiran kita ya, kecuali kalau kemudian istilahnya memang hal itu kemudian membawa ya tadi seperti halnya kan kita di saat kita bersujud ya, kita mungkin mengingat tentang orang tua kita lalu kita mendoakan mereka. Nah, itu nggak ada masalah ya, kalau memang istilahnya arahnya ke situ. Dan secara umum sih bahwa hal yang semacam itu tidak juga bisa disebut sebagai bagian daripada meratapi ya, kalau hanya mengingat-mengingat begitu, itu satu hal yang manusiawi ya sebenarnya pada dasarnya. Cuman tadi itu, jadi maksudnya pada saat istilahnya kalau itu kita mengingat untuk kemudian kita mendoakan ya orang tua kita di saat kita bersujud ya, karena kalau di luar daripada sujud kan ya tidak ada ininya ya gitu ya, terkait dengan syariat untuk melakukan doa tersebut, karena memang yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa adalah di saat sujud. Itu pun kalau kita salat dalam keadaan salat sunnah misalkan gitu ya, kalau kita bermakmum dengan imam kan ya otomatis kita harus ngikutin imam ya. Jadi itu, dan kemudian mengenang dan mengingat orang tua di saat momen-momen tertentu ya seperti hari raya dan sebagainya, itu satu hal yang masih dalam kewajaran selama kita tidak kemudian istilahnya meratapi. Yang dilarang itu adalah sambil kita itu menangisi secara berlebihan gitu ya, menangis berlebihan
ya. Jadi dengan apa yang sudah menimpa kepada kita dari musibah ya, dengan wafatnya dan meninggalnya orang tua kita, apalagi kalau meninggal itu sudah, meninggalnya kedua orang tua kita sudah cukup lama misalnya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita mengingat, kemudian kita mendoakan keduanya dengan kebaikan, dengan rahmat dan ampunan, ya sekali lagi itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau terus menerus kita menangisi ya begitu kan, yang kemudian istilahnya bisa mempengaruhi kepada aktivitas ya ketaatan kita yang lain misalnya dengan hal semacam itu, maka itu yang bisa dikategorikan meratapi ya kalau berlebihan dalam hal ini gitu ya. Kalau misalkan kita mengingat kemudian kita menetes air mata begitu aja ya, itu hal yang masih dalam batas wajar, yang mudah-mudahan bisa ditoleransi lah begitu yang semacam itu ya. Karena memang kita punya perasaan ya, istilahnya manusia itu kan kadang-kadang terenyuh ya di saat ingat ini dan itu ya. Tapi kalau menangisi yang dalam pengertian tadi itu ya, kita sambil mungkin agak sedikit keras ya dalam menangisinya misalnya, atau apalagi sampai histeris begitu ya, atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari memukul wajah misalnya di situ, ataupun merobek pakaian ya, berteriak. Nah, itu yang perkara-perkara jahiliyah yang harus dijauhi ya oleh seseorang. Nah,